Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Fahmi, dan kembali gue akan melanjutkan kisah tentang teror santet di part keempat. Gue doakan semoga kalian nonton video ini dari awal hingga akhir. Selalu banyak rezeki, berkah selalu, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dari segala malapetaka yang ada di dunia ini. Oke, gue akan lanjut ceritanya. Berikut adalah ceritanya teror santet part 4. Apa ini bisa diatasi, Pak? Tanya papa saya. Bisa, insya Allah bisa. Tapi sebanyak ini nggak mungkin sekaligus. Kalau sekaligus bisa korban nyawa atau jadi gila. Ini harus bertahap, harus bersabar. Karena makan waktu dan tenaga, baik yang mengobati maupun korbannya. Jelas Pak Musa. Pak, ini bisa diketahui saat pengirimnya. Pak, ini bisa diketahui asal pengirimnya. Sorry. Kenapa dia segininya? Apa tujuannya untuk saya pikir nyasar ke anak saya? Tanya papa saya. Tidak nyasar, Pak. Ini pengirimnya ini iri. Lihat kebahagiaan anak bapak. Dia laki-laki. Bisa jadi sebenarnya mau dengan anak bapak, tapi nggak kesampaian. Sehingga jadi gelap mata dan sependapat kalau saya nggak bisa dapat, maka nggak ada orang lain yang boleh dapat. Dia kiriman istri bapak juga. Dia kirimin istri bapak juga karena dianggap penghalang terbesar keinginan dia. Karena anak bapak sesekali masih bisa kendalikan dirinya karena kedekatan batin dia dengan mamanya. Mendengar penjelasan Pak Musa, papa saya yang biasa tenang, raut mukanya mulai gelisah. Pak Musa, maaf saya coba cerna ulang ya. Jadi ini memang ditunjukkan ke anak saya. Orang tersebut suka sama anak saya. Tapi kenapa dia malah mau melukai anak saya? Tanya papa. Pak Musa menghela napas panjang. Itulah manusia, Pak. Kalau kita tidak berpegang teguh sama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tersisa dari kita? Hanya nafsu semata. Saya sendiri juga tidak bisa memahami jalan pikiran orang ini. Papa saya merenung sejenak, mungkin masih mencoba menghubungkan sebuah logika dari kejadian ini. Pak, maaf Pak, apakah kami boleh tahu siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba mama saya memecah keheningan dengan suara bergetar, berusaha sedemikian rupa agar air matanya tidak mengalir lagi. Pak Musa menggeleng. Sebaiknya jangan, Bu. Kita fokus ikhtiar mengembalikan kondisi Mbak Bella saja. Sekarang tidak ada untungnya bapak, ibu, dan keluarga mengetahuinya. Saya takut ini malah menjadi dendam. Hati manusia yang penuh dengan dendam mudah dikuasai setan. Dan saya takut kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jelas Pak Musa. Saat itu logika anak SMP saya nggak nyampe. Saya pengen protes tapi nggak berani. Saya hanya nunduk saja sambil meremas-remas baju. Saya nggak terima kakak saya menjadi seperti ini. Tapi semakin dewasa, saya semakin sadar kalau saat itu saya tahu siapa pelakunya. Pasti akan saya cekik dia, dan dia bukan sesuatu yang baik. Sekarang langkah sebaiknya gimana, Pak? Apakah ada resiko ya? Apakah ada resikonya? Tanya papa saya lagi. Pak, saya di sini akan bantu berikhtiar semaksimal mungkin. Saya tidak tahu batas kemampuan saya sanggup atau tidak tarik satu persatu makhluk itu dari tiap persendian. Akan butuh tenaga dan waktu. Saya juga tidak mungkin sendiri, dan ada satu hal yang saya takutkan. Mungkin siap saya tarik satu akan masuk lagi nantinya. Jadi ibarat kata badan Mbak Bella ini sama mereka kayak wadah ember tanpa tutup yang ditaruh di bawah air hujan. Saat air luber, ember akan tetap penuh karena terisi. Penggambaran yang mengerikan dari Pak Musa. Semua diam mencerna penjelasan dari Pak Musa. Tidak ada yang berani berkomentar atau bertanya. Saya pribadi takut kalau tanya akan dapat penjelasan yang lebih ngeri dari ini. Walaupun banyak pertanyaan di kepala saya. Kenapa harus kakak saya? Kenapa mereka tega nyakitin kita? Dan sejak hari itu juga saya yang tadinya tidak terlalu ambil pusing dan peduli soal keberadaan mereka. Pandangan saya berubah. Pak Kiai, maaf boleh kita diskusi sebentar?
Pak Musa memecah keheningan dan mengajak Pak Kiai Hasan yang juga ikut untuk bicara di tengah. Sementara Pak Musa dan Kiai Hasan berdiskusi, kami masih larut dalam pikiran masing-masing. Mungkin masih berusaha mencerna apa yang telah terjadi. Kalian sama seperti papa kalian ya, dititipin amanah untuk bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Tiba-tiba Pak Leo yang berada di samping kami mengajak saya dan Kak Chandra bicara. Saya tak tahu Kak Chandra bisa melihat mereka, tapi soal papa saya bisa melihat itu cerita yang baru lagi. Saya nggak tahu papa saya juga bisa, tapi memang yang ngajari kami untuk tidak terlalu mempedulikan mereka, ya papa. Maaf Pak, saya nggak paham maksudnya amanah itu gimana. Jujur saya sama adik saya nggak terlalu ambil pusing soal beginian sebelumnya, ujar Kak Chandra. Pak Leo tersenyum. Ya, Allah itu menitipkan kemampuan ke seseorang bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Anggap saja kemampuan spesial kalian itu amanah dari Allah yang entah untuk apa, cuma Allah dan kalian akan paham nantinya, ujar ya. Pak, Bu, nanti anak-anak ini mungkin jangan tidur di rumah dulu. Sepertinya rumah perlu dibersihkan. Pak Leo berbicara ke orang tua saya. Iya Pak, nanti mungkin anak-anak nginep rumah orang omnya atau rumah kakaknya dulu, kata papa. Ya boleh seperti itu, karena kita belum tahu itu rumah udah diisi apa aja dan kita belum tahu dia niat terang Mbak Bella aja atau berikut keluarganya. Mengingat mama juga kena, kata Pak Leo. Oh iya, pulang setelah matahari terbit saja ya. Mengingat di depan yang antri sudah banyak. Kami bingung maksud Pak Leo yang antri banyak itu apa. Pak Leo seperti memahami raut muka bingung kami. Iya, lalu ia berjalan ke arah jendela dan membuka gorden di jendela tersebut. Saya, Kak Chandra, papa dan murid Kiai Hasan terperanjat kaget. Hanya kami seperti yang mampu melihatnya. Di sana, di luar pagar rumah ini, kondisinya udah seperti pasar. Segala makhluk halus aneka jenis ada di sana, mengepung kami dalam jumlah yang cukup banyak sekali. Kalau saya ingat lagi, pemandangan saat itu sampai sekarang pun benar-benar membuat saya ngeri dan merinding. Sudah lihat kan, ucap Pak Leo sambil menutup gorden. Mereka menunggu kesempatan ada spot kosong untuk masuk ke badan Mbak Bella. Inilah yang tadi jelaskan Pak Musa, ujar Pak Leo seraya sambil kembali duduk sementara kami masih terdiam menyaksikan hal yang mengerikan itu. Pak Musa dan Kiai Hasan kembali dari diskusi. Sepertinya Pak Musa meminta bantuan Kiai Hasan karena setelah itu Kiai Hasan menjelaskan beberapa hal kepada murid-muridnya. Pak, sebaiknya Mbak Bella segera diurus pengunduran diri dari kantornya. Setelah itu bawa pulang semua barang pribadi Mbak Bella yang ada di kantor. Jangan ada yang ditinggal sekalipun sampah sisa kerjanya, kata Pak Musa kepada papa saya. Kenapa Pak? Kenapa harus resign? Tanya papa bingung. Untuk mencegah serangan ulang Pak, jawab Pak Musa. Sepertinya papa saya paham. Kalau penyerang bisa saja dari lingkungan kerja Kak Bella. Segera mungkin kami urus Pak, kata papa. Pak Musa mengangguk menyetujui. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Sementara Mbak Bella di sini saja juga akan dibantu oleh Kiai Hasan. Bapak dan Ibu mungkin bisa tetap di sini, tapi yang lain sebaiknya pulang dan beristirahat setelah matahari terbit, kata Pak Musa. Pak Musa, Pak Leo, Kiai Hasan beserta muridnya kemudian masuk ke ruangan tempat Kak Bella tidur. Dari luar kami dengar sayup-sayup lantunan doa diiringi suara teriak laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Kami hanya bisa menerka dan berharap kebaikan bagi Kak Bella. Kamu ngantuk Pak? Tanya Om Kurnia pada saya. Dikit Om, jawab saya. Tiduran aja di ruangan tengah. Om Kurnia menunjuk sofa di ruang tengah. yang bantal di tengah yang ada bantal-bantalnya. Sementara sofa dan bantal itu menggoda banget. Karena sudah hampir 2 malam tidur saya nggak benar-benar lelap. Apalagi orang tua saya dan Kak Chandra sudah bisa dipastikan mereka pasti capek lahir dan batin. Tapi suara teriakan-teriakan tadi dari dalam ruangan tambah suara gemuruh berisik dari luar.
Rumah itu bikin suasana super mencekam. Rasanya keinginan untuk tidur hilang entah kemana. Epa, tidur dulu sana, kata mama saya sambil tersenyum. Lembut ke arah saya. Lumayan, masih ada waktu sebelum subuh, nanti dibangunkan tambahnya. Tak kuasa menolak omongan mama saya mengangguk dan bangun dari duduk saya. Tiba-tiba, brak, ada sesuatu yang menabrak dengan sangat kencang dari luar. Sepertinya tidak hanya saya, tapi kami semua mendengar karena sisi ruangan nampak kaget. Bang Noni menjebak jendela untuk melihat apa yang terjadi. Takutnya ada kecelakaan atau apa, tapi setelah melihat keluar dia bingung, gak ada apa-apa. Suara kenceng apa itu tadi? Seketika hening lagi, kami merasa semua sudah selesai. Sampai tiba-tiba, brak, suara kencang seperti tabrakan itu terdengar lagi. Kali ini Kak Chandra yang bangun untuk melihat keluar. Saya lihat ekspresi mukanya berubah ketakutan. Kenapa Chandra? Kata papa saya saat melihat Kak Chandra yang menutup horden dengan muka yang pucat. Wajah Kak Chandra tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Bibirnya pucat dan keringat mulai mengalir di keningnya. Dengan bergetar dia bilang, kalau begini bagaimana cara kita bisa pulang, Pak? Kenapa emangnya? Papa saya kembali bertanya. Tapi belum sempat Kak Chandra menjawab. Brak, suara kencang itu mulai terdengar. Papa saya bangun dan membuka jendela lebar-lebar sehingga saya bisa melihat apa yang terjadi di luar jendela. Dan seketika saya tahu kenapa Kak Chandra sampai berujar seperti itu. Di luar pagar, kerumunan makhluk halus sudah berkerumun lebih banyak dari yang tadi, banyak sekali. Tapi kali ini mereka tidak diam menunggu seperti tadi, mereka bergerak seperti berusaha masuk ke dalam. Tapi pada satu titik di mana ketika mereka sampai di sana, mereka akan mental, dan mentalnya sosok-sosok itu menimbulkan suara kencang seperti apa ada yang menabrak sesuatu. Ya, itulah asal suara yang kami dengar dari tadi. Mereka terus mencoba masuk ke dalam rumah Pak Musa, tapi seperti ada tembok yang kasat mata yang memagari rumah ini. Papa saya buru-buru menutup gorden. Pemandangan yang dilihat sungguh nggak enak. Semua terduduk diam, larut dalam pikiran masing-masing. Saat itu kami tengah dikepung. Suara lantunan doa dan teriakan di kamar masih terdengar. Begitu juga suara benda-benda menabrak tembok di luar rumah masih terdengar. Dan intensitasnya makin lama makin sering, suasana murung dan mencekam. Sampai akhirnya sayup-sayup terdengar suara azan subuh yang membuat hati kami lega. Sungguh baru kali ini saya merasakan nikmatnya subuh, perubahan suasana yang tadinya mencekam pelan-pelan terasa ringan dengan seiring berkumandang lantunan suara azan. Seperti semua beban diangkat seketika. Entahlah hanya sugesti atau memang ini keajaiban subuh. Suara-suara berisik di luar rumah juga tidak tiba-tiba senyap. Tidak ada lagi suara dentuman tabrakan-tabrakan yang bikin hati was-was dan takut tadi. Kami bergantian sholat subuh dan tepat jam 6 Pak Musa, Pak Leo, Kiai Hasan dan murid-muridnya keluar ruangan. Muka mereka jelas terlihat lelah. Kami semua harap cemas menunggu Pak Musa buka suara. Tetapi tidak ada yang berani bertanya duluan. Kami tidak enak hati mengingat ekspresi muka beliau yang super lelah saat itu. Beliau minum air aqua yang ada di atas meja, mengusap wajahnya dan menghela nafas panjang. Pak, pengunduran diri Bella dari tempat kerja diurus hari ini ya. Tapi saya lebih pentingkan ambil barang pribadi Mbak Bella dari kantornya dari sekarang. Jangan ada yang sisa Pak, sekalipun cuma sampah bungkus permen, kata Pak Musa mengingatkan. Iya Pak, jawab papa saya. Pak, karena kenapa dari semalam banyak makhluk halus yang berusaha untuk masuk ke sini Pak? Tanya Kak Chandra penasaran. Iya, itu seperti saya bilang, orang ini membuat Mbak Bella itu seperti wadah yang mengundang buat mereka. Makhluk-makhluk halus itu dari mana saja jadi tertarik. Jadi saat kami tarik satu, makhluk yang di luar sana pun antri untuk masuk. Oleh karena itu, saya butuh bantuan Kiai Hasan saat saya fokus menarik keluar yang ada di dalam badan.
Beliau dan murid-muridnya membantu memasang pagar agar tidak ada lagi yang masuk. Kelas Pak Musa panjang lebar. Ya sudah, hari sudah terang, sebaiknya yang lain pulang, istirahat dulu, biar Mbak Bella di sini dulu ya, kata Pak Musa. Akhirnya kami semua pulang kecuali Dewi Hasan beserta muridnya dan juga mama saya. Karena mama ngotot mau menemani Kak Bella dan enggan pulang. Om Jojo akhirnya memilih tinggal untuk menemani mama, sementara papa pulang karena ingin mengurus pengunduran diri Kak Bella dari kantornya. Kak Chandra dan Mas Gio juga ikut pulang untuk mengambil baju. Bang Doni dan orang tuanya juga langsung pulang dengan mobil. Di dalam mobil, papa menelpon sekretarisnya untuk menyiapkan surat pengunduran diri atas nama Kak Bella. Tak beberapa lama, saya langsung terlelap tidur di mobil dan dibangunkan ketika sudah sampai di rumah. Tapi ketika saya turun dari mobil, tiba-tiba Mbak Tuti berteriak ketakutan. Kenapa Mbak? Tanya papa, saya bingung. Kok Non Epa ada di mobil? Emang Non Epa semalam ikut pergi? Ujar Mbak Tuti dengan suara bergetar dan mata yang membelalak ke arah saya. Ikutlah, emang kemarin Mbak gak lihat, jawab saya. Mbak Tuti lalu menutup wajah dan menangis dengan menggigil. Ya Allah, terus yang semalam saya temenin tidur itu siapa? Yang tadi pagi di meja makan itu siapa? Ujar Mbak Tuti histeris di sela tangisnya. Saya memeluk Mbak Tuti yang gemetaran ketakutan. Mbak Tuti sudah seperti keluarga bagi kami. Dia ikut dengan keluarga kami sejak Kak Chandra masih TK. Saya menuntun Mbak Tuti ke dalam rumah dan menundukkan Mbak Tuti di kursi ruang makan dan memberikannya segelas air untuk minum. Mbak, emang ceritanya gimana? Tanya papa saya setelah melihat Mbak Tuti mulai sedikit tenang. Anu Pak, semalam setelah semua pergi saya kunci pintu lalu tidur di kamar. Tahu-tahu ada yang ketuk kamar saya. Pas saya buka, ternyata Non Eva. Katanya takut dan minta ditemani tidur. Saya sempat heran, tumben sekali Non Eva minta ditemani tidur. Karena saya tahu dari kecil Non Eva anaknya pemberani, tapi ya mungkin Non Eva shock sama kejadian semalam. Jadi takut, pikir saya. Jadi saya ikuti Non Eva balik ke kamar Non Eva dan temenin dia tidur. Saya bangun jam 4-an, waktu itu Non Eva masih tidur. Saya tinggal ke bawah untuk siap-siap dan bikin sarapan. Sekitar jam 6 Non Eva turun pakai seragam dan sarapan duduk di meja ini. Saya sempat tanya, berangkat sekolah gimana? Soalnya nggak ada Non Bella yang biasa antar. Tapi kata Non Eva mau jalan sendiri. Terus abis sarapan Non Eva jalan keluar, nggak bilang mau kemana. Tapi saya mikir mungkin jalan sekolah, cerita Mbak Tuti masih dengan muka bingung dan melihat ke arah saya dengan tatapan takut. Kami diam, bingung mau berkomentar apa. Takut kalau ngomong nanti malah bikin Mbak Tuti malah kalut dan takut. Apa mereka tidak hanya mengincar Kak Bella? Kenapa mereka bahkan sampai ke rumah kami? Padahal keluarga inti kami sudah ada di rumah Bapak Musa. Ya mungkin benar seperti kata Pak Leo, sementara kalian mengungsi dulu ya ke rumah Om Kurnia atau ke rumah Kak Aina atau ke rumah nenek. Terserah betahnya di mana, dan juga Mbak Tuti nanti ikut aja ya, kata papa saya. Nggak perlu lah Pak, rumah ditinggal kosong juga nggak baik. Biar aku di sini nungguin Eva sama Mbak Tuti saja yang nginep, kata Kak Chandra. Jujur sih, saya selalu nggak nyaman nginep di rumah orang walaupun rumah saudara, meskipun suasana rumah lagi nggak enak ini. Tapi saya lebih nyaman di rumah. Aku juga lah Pak. Nggak apa-apa deh di sini. Ntar kumpul satu kamar aja. Kalau mau Mbak Tuti aja yang ke rumah nenek. Saya angkat bicara. Kalau Non Eva di sini ya saya temenin Non Eva. Mbak Tuti merangkul tangan saya. Ya udah Mas, nanti saya temenin di sini, kata Om Kurnia yang sepertinya tahu tabiat keponakannya yang kalau maunya bakal keras kepala. Papa saya menghela napas berat. Ya sudah, kalau mau kalian kayak gitu. Gio, kamu temanin papa mondar mandir ya. Siangan aja sekarang kamu istirahat dulu. Iya Pak, kata Mas Gio. Setelah kami sarapan, mandi, dan istirahat, siang harinya papa saya dan Mas Gio pergi keluar untuk mengurus urusan Kak Bella di kantor dan mampir ke sekolah saya untuk meminta izin
saya untuk tidak masuk kegiatan belajar. Sementara Kak Chandra dan Om Kurnia pergi ke tempat Pak Musa untuk mengantar baju ganti Mama dan tas Kiai Hasan yang tertinggal di rumah. Siang itu saya hanya berdua dengan Mbak Tuti yang entah gimana dan kenapa jadi ngikutin terus kemana saya pergi. Menjelang sore Kak Chandra dan Om Kurnia belum kunjung kembali. Kalau Papa dan Mas Kio katanya langsung ke rumah Pak Musa setelah urusan semua selesai. Non, mumpung masih terang, saya nyetrika dulu ya Non di belakang, kata Mbak Tuti yang saat itu menemani saya nonton TV. Oh ya sudah Mbak. Lagian dari tadi ngikutin saya mulu sih, jawab saya sambil ketawa dan bercanda. Saya takut Non Epa ketakutan, jadi saya temenin, kata Mbak Tuti ketawa. Hahaha. Ada juga Mbak Tuti yang ketakutan. Ini sebenarnya kan? Tanya meledek saya ke Mbak Tuti. Enggak Non, saya berani, kata Mbak Tuti melewek dan jalan ke arah ruang cuci setrika. Sepeninggalan Mbak Tuti, saya lanjut nonton TV dan tiba-tiba rasa kantuk menyerang. Rasanya mata berat sekali. Gak kuasa tahan kantuk, saya tertidur di sofa depan TV. Dan saya pun sadar keputusan untuk tetap di rumah berdua saja dengan Mbak Tuti ternyata jadi pilihan yang salah. Oke teman-teman, untuk part 4 telah berakhir dan kita lanjut lagi di part kelima. Makasih banyak yang udah nonton, udah join dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, bantu gue dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke. Akhir kata gue Fahmi dari Kota Depok. Makasih banyak. Semoga kalian terus mengikuti cerita ini sampai akhir di part ke-7. Salam leading, salam ghost enemy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.